Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah. Pemirsa, peradaban maju lahir dari individu yang berkarakter kuat tentunya. Oleh karenanya, kita akan bahas sebuah tema jelang Kongres Pendidikan NU, membangun peradaban melalui pendidikan karakter. Dan alhamdulillah hadir juga narasumber saya di studio maupun hadir secara virtual. Segera saya sapa dulu yang ada di secara virtual. Ada yang pertama Ketua RMI PBNU, Kiai Haji Khodri Arif. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Dan juga hadir secara virtual ada Sekretaris LP Ma'arif PBNU, Bapak Haji Haryanto Ogi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan juga hadir di studio dengan saya, ini Wakil Ketua LPTNU Jawa Timur, ada Dr. Yusuf Amrozi. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Juli, Mbak Yuli sehat ya? Sehat banget. Alhamdulillah. Sehat juga ya? Amin. Alhamdulillah. Sehat. Baik, baik. Nanti kita punya diskusi jelang Kongres Pendidikan NU, membangun peradaban melalui pendidikan karakter. Izin Pak Kiai, jelang Kongres Pendidikan NU, ini domainnya siapa nggih yang punya hajat? Pangapunten. Ini hajat PBNU ya, melalui melibatkan RMI, Ma'arif, LPTNU, karena tiga badan ini menjadi pelaksana program PBNU dalam bidang pendidikan. Inje, jadi ini adalah hajatnya PBNU. Kemudian yang PBNU, RMI betul. ditunjuk di sana sebagai pangapunten? RMI menjadi peserta, tetapi tentu kita juga bersama Ma'arif dan LPTNU berpartisipasi dalam menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kongres Pendidikan ini. Jadi sejak awal kita sudah diajak untuk musyawarah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Inje, baik, baik. Ini berarti RMI juga, LP Ma'arif juga nggih ya nggih? Betul. Oke, baik, kalau Pak Haji Haryanto, pripun untuk acara persiapan jelang Kongres Pendidikan NU ini? Terima kasih atas undangannya. LP Ma'arif sebagai departemen. Ya. Oke, bisa kembali ke studio dulu. Ini karena penerimaan kami mungkin sinyal yang adalah sinyal. Saya geser dulu ke Pak Dokter nih, Mas Yusuf. Pripun tentang jelang Kongres Pendidikan sebagai peserta juga nanti hadirnya? Iya, jadi Mbak Juli, jadi sambil menunggu Pak senior saya, Kiai Haryanto Ogi. Jadi menurut saya ini adalah momen yang cukup penting bagi perjalanan NU ke depan dalam bidang sektor pendidikan. Baik. Setahu saya ini adalah gebrakan awal di zaman Ketum PBNU Gus Yahya untuk bagaimana melakukan aksentuasi terhadap kualitas atau sektor pendidikan ini, ya kan? Jadi ini mengintegrasikan tiga sektor pendidikan formal, pendidikan dasar menengah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ya benar tadi yang disampaikan oleh Yai Khodri tadi, bahwa ya inilah. Jadi kalau tiga lembaga ini itu jalannya sukses, ya kan? Iya. Insya Allah SDM NU ke depan juga akan jaya, Mbak Juli. Kira-kira seperti itu. Jadi dari menengah, pondok pesantren, perguruan tinggi. Pendidikan tinggi. Betul. Subhanallah. Bayangkan datanya berapa ini? Pondok, sekolahan, madrasah, sama kampus ini. Datanya ribuan saya kira ini. Ketiga sektor ini. Oke, baik. Sudah bisa tersambung kembali untuk... Baik, Pak Haji Haryanto? Ya. Oke, baik, bisa dibantu terkait dengan jelang Kongres Pendidikan NU ini. Oh iya, Lembaga Pendidikan Ma'arif sangat concern terkait dengan bagaimana membangun tata kelola yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai keadaban baru, yaitu kalau orang selalu mengatakan transformasi digital terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan dan pada anak didik. Karena itu LP Ma'arif sangat konsen terhadap bagaimana pembentukan karakter yang bisa dilakoni dengan berbasis digital. Karena mau tidak mau transformasi digital ini adalah bagian dalam kehidupan
kita dan satuan pendidikan otomatis berdampak positif banyak, tetapi ada juga akses negatif yang kita harus minimalisasi. Dengan pendekatan pembelajaran pendidikan kurikulum yang dikembangkan di Satuan Pendidikan LP Ma'arif harus betul-betul bisa memadukan antara digitalisasi dengan nilai-nilai elemen-elemen spiritual yang selama ini menjadi dasar daripada pendirian Satuan Pendidikan di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama terkait dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekarang LP Ma'arif mengusung terkait dengan pendidikan rahmatan lil alamin, pelajar rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dalam kongres nanti isu ini bisa menjadi usungan bersama di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai penyelenggara pendidikan. Baik, subhanallah, keren banget. Oke, ada tambahan dari Pak Kiai Khodri nih. Ini kan sinergitas luar biasa 3 elemen ini. Pripun Pak Kiai Khodri? Iya, dalam proses menuju Kongres Pendidikan, masing-masing lembaga ini diberi amanah untuk melaksanakan set event ya. Ada beberapa prakongres yang sudah kita laksanakan, baik di Ma'arif, di LPTNU maupun di RMI. Nah, itu sebagai warming up untuk menghimpun gagasan-gagasan bagaimana pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk kemajuan bangsa. Maka dari situ kemudian ada 3 hal yang ingin dicapai melalui kongres ini. Yang pertama, di situ kongres ini diharapkan bisa menjadi momentum konsolidasi dan transformasi pendidikan NU dengan melibatkan pesantren, kemudian madrasah tingkat dasar dan menengah, kemudian perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa dari kongres ini juga memberikan rekomendasi tentang relevansi pendidikan NU melalui program yang mengintegrasikan penguatan akhlak atau karakter, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, diharapkan bahwa ini akan menegaskan peran pendidikan NU sebagai pusat inovasi dan kolaborasi yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya 3 hal ini diharapkan bisa tercermin nanti dalam rekomendasi yang akan dihasilkan dalam kongres kita. Maka dalam set event di RMI ada 5 hal yang kita rumuskan sebagai program strategis untuk pesantren di tahun ini. Yang pertama di situ transformasi kepengasuhan dan kurikulum di lingkungan pesantren. Kemudian yang kedua transformasi tata kelola dan kemandirian pesantren. Yang ketiga transformasi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Kemudian yang keempat transformasi infrastruktur dan sarana dan prasarana, dan terakhir transformasi digital dan digdaya pesantren. Nah, 5 hal ini nanti diharapkan bisa mendukung tercapainya 3 tujuan dari Kongres Pendidikan ini. Baik. Ini sudah disepakati ya, izin. Maksudnya yang mana itu? Yang tujuan tadi itu. Oh iya. Itu tujuan itu menjadi tujuan yang harus dicapai melalui kongres ini. Siap. Jadi gini Mbak, 3 elemen kelembagaan di lingkungan PBNU ini adalah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Betul. Ini visi besar dan gagasan Gus Yahya bagaimana kolaboratif kelembagaan di bidang pendidikan bisa sinergi untuk membangun generasi NU ke depan. Itu intinya. Keren. Baik, ada kembali berbincang dengan 3 narasumber spesial saya, istimewa juga. Saya geser di studio dulu, izin ya. Saya ke Dr. Yusuf Amrozi dulu. Ini terkait dengan kegiatan jelang Kongres Pendidikan NU membangun peradaban melalui pendidikan karakter. Tadi juga disinggung bahwa ini harus ada sinergitas mulai dari menengah ya, pendidikan menengah, benar-benar pesantren, dan juga tinggi, pendidikan tinggi, pondok pesantren ya. Ini pripun? Jadi kami yang di bawah, kami di Jawa Timur, Sendiko Dawu pada PBNU untuk terutama untuk membantu mengatasi persoalan bangsa, Mbak Juli. Nah, yang saya tahu dari yang bisa saya googling gitu ya, tahun lalu itu ada sekitar 7 juta pengangguran, dan 60%-nya itu dari lulusan pendidikan. Pendidikan itu bisa sekolah maupun perguruan tinggi, ini nasional semuanya. Nah, 60% itu dari, oleh karena itu saya kira NU itu punya peran untuk mengurangi ini problem pengangguran ini, ya kan. Nah,
pemerintah saat ini kan pengennya kan menuju Indonesia emas, dan ini sama seperti tema Kongres Pendidikan yang saat ini digagas oleh BPNU. Saya kira PRK tantangannya ke sana Mbak Juli, sehingga kalau 3 sektor ini itu bisa terintegrasi, itu saya kira luar biasa itu. Walaupun bapak-bapak kiai yang di Jakarta, kalau boleh saya usul ke depan, itu juga mungkin perlu juga melibatkan Lakosdam. Mengapa Lakosdam? Karena urusan pendidikan nanti kan juga urusannya dengan tadi itu mengatasi kesenjangan itu tadi ya kan. Nah, bayangan saya ke depan kalau Lakosdam juga dilibatkan untuk penanganan SDM non pendidikan, non sekolah, non pondok pesantren atau non perguruan tinggi, itu kan luar biasa ya. Bagaimana untuk meningkatkan atau menekan pengangguran atau meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten ini tadi ya. Bayangan saya program Lakosdam misalnya punya balai diklat se-Indonesia ya kan. Diklat ya kan. Setelah itu kemudian mereka disertifikasi itu kan. Nah, kami di Jawa Timur, izin Mbak Yuli, di LPTN Jawa Timur juga menggalakkan lembaga sertifikasi. Jadi lulusan PTNU di Jawa Timur ya kan juga dibekali sertifikat kompetensi, sehingga ketika peserta didik itu lulus begitu ya kan, akhlaknya oke, karakternya oke, tapi keterampilan teknisnya juga siap untuk masuk ke pangsa kerja ya kan. Nah, saya kira dengan pola demikian ya kan, itu visi untuk menjadi Indonesia emas ya kan, kemudian SDM unggul ya kan, pengangguran itu turun, bisa ditekan ya kan. Itu jadi intinya pendidikan dalam sekolahan dan pendidikan luar sekolah atau luar pendidikan ya, maksudnya PLS begitu ya. Itu mungkin usulan saya. Oke. Terima kasih. Itu bisa disampaikan nanti pada saat Kongres Pendidikan ya. Itu saya kira Gus Yahya, saya sangat concern ke sana. Siap. Baik, saya izin dulu ke Kiai Khodri ya. Kiai, ini bisa disampaikan juga tentang bagaimanakah konsep pendidikan karakter dalam tradisi NU dan antara perbandingannya dengan konsep pendidikan karakter di pendidikan umum begitu. Izin ya. Baik, terima kasih. Jadi kita karakter pesantren ya, NU itu kan pesantren besar, sedangkan pesantren itu NU kecil. Nah, kita selalu melihat bahwa pendidikan di pesantren itu membawa semangat tarekat, membawa semangat tasawuf. Ada hubungan spiritual antara santri dengan guru-gurunya, antara guru-gurunya dengan kiai. Dengan melihat relasi semacam itu, guru tidak hanya melakukan transfer pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab spiritual terhadap keselamatan para murid, para santri, dan itu tidak hanya di dunia, tetapi mereka juga sadar tentang tanggung jawab sampai di akhirat. Nah, ini pertama yang penting untuk dirawat, karena dengan cara seperti itu kita bisa menegaskan tanggung jawab pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Maka pendidikan akhlak di situ tidak hanya melihat perilaku santri, perilaku anak-anak kita menjadi baik, tetapi juga benar. Karena baik saja belum tentu memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Nah, begitu juga benar belum tentu dia bisa berdamai dengan tradisi-tradisi lokal. Maka dua hal ini merupakan muhafadzah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi karakter di situ memiliki prinsip sesuai dengan ajaran agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah tentunya, kemudian benar tidak berkonflik dengan tradisi-tradisi lokal yang pasti berbeda antara daerah dengan daerah yang lain, bahkan dengan tradisi di Timur Tengah. Nah, berangkat dari situ kemudian prinsip akhlak di situ harus menjadi semangat dari semua aktivitas pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi prinsip utama dalam pendidikan karakter kita. Baik, luar biasa. Tambahan dari Pak Haji Haryanto ini terkait dengan perbedaan karakter dalam tradisi NU dengan pendidikan umum begitu. Terima kasih. Saya hanya ingin memberikan penguatan saja sebagai bagian apa yang disampaikan Pak Kiai Khodri, bahwa elemen spiritual, dimensi-dimensi spiritual dalam proses pembangunan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu lebih banyak ditransformasikan melalui praktek baik, best practice yang dicontohkan para ulama terhadap anak-anak didiknya.
Nah, LP Ma'arif NU tahun 2024 kemarin telah merumuskan kurikulum keaswajaan yang berbasis karakter, dan itu diadopsi dari nilai-nilai dan tradisi kepesantrenan yang akan ditransformasi ke pendidikan formal yang ada di bawah Ma'arif, baik bernomenklatur madrasah maupun sekolah. Nah, ini bukunya kita sudah sosialisasikan. Jadi ini jelas bahwa nilai-nilai transformasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah role model terbaik dalam hal membangun pendidikan karakter di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Izin Yai, barusan modul itu pedoman kurikulum aswaja. Baik. Pedoman kurikulum aswaja ini kita sosialisasikan sehingga ada perubahan kurikulum yang selama ini berlaku, sehingga yang sudah bisa kita padukan dengan transformasi digital di dalamnya, ini nanti akan tersosialisasikan pada era Gus Yahya sebagai Ketua Umum. Karena kita menganggap bahwa pendidikan adalah pintu gerbang peradaban, dan dua tugas pokok LP Ma'arif adalah bagaimana mencetak generasi-generasi yang berwawasan cendekia, berpengetahuan Islam yang komprehensif. Yang kedua, melahirkan dan mencetak generasi-generasi NU berbasis penguasaan teknologi, intelektual itu teknologinya kita tumbuhkan. Itu dua visi besar yang kita harus lakukan di LP Ma'arif. Baik yang berupa sekolah-sekolah formal yang berbasis vokasi maupun sekolah-sekolah umum yang akan disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan harapannya kolaborasi antara RMI, Ma'arif, dan perguruan tinggi itu harus bersinergi sehingga perguruan-perguruan tinggi ini yang menjamur hari ini itu adalah distribusi mahasiswanya dari sekolah-sekolah satuan pendidikan LP Ma'arif. Karena satuan LP Ma'arif se-Indonesia ada 21.000 satuan pendidikan, baik yang bernomenklatur sekolah maupun madrasah, dan alhamdulillah di Jawa Timur ada 13.000 satuan pendidikan di bawah LP Ma'arif NU yang non pondok pesantren. Gitu loh. Masya Allah, baik, luar biasa. Dan berusaha kita lanjutkan nanti diskusi kita pada sesi berikutnya dengan tema jelang Kongres Pendidikan NU, membangun peradaban melalui pendidikan karakter. Akan balik ke Yai Khodri, izin Yai. Ini mengapa NU merasa perlu mengadakan Kongres Pendidikan, dan isu-isu apa nanti yang menjadi fokus utama dalam Kongres ini, Yai? Izin. Ya, terima kasih. Jadi begini. Kalau kita berpikir tentang jamaah NU, sebetulnya kita juga berpikir tentang warga negara Indonesia. Yes, sepakat. Maka NU di situ dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Nahdliyin, sebetulnya merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Maka kami melihat, NU melihat para menteri dan kementerian ini merupakan mitra strategis untuk meningkatkan pendidikan umat, pendidikan rakyat kita, yang secara kebetulan di antara mereka itu adalah Nahdliyin. Nah, Gus Yahya itu beberapa kali selalu menyampaikan, program kita ini jangan hanya berpikir tentang Nahdliyin, tetapi tentang bangsa, tentang rakyat Indonesia. Maka dengan cara pandang seperti itu, kita menghadirkan beberapa menteri dalam Kongres Pendidikan ini sebagai ikhtiar untuk menyamakan persepsi, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini merupakan mitra strategis untuk pembangunan bangsa itu. Jadi dimulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, kemudian Menteri Agama secara khusus untuk berbicara tentang pendidikan pesantren. Nah, itu merupakan mitra-mitra strategis dan potensial bagi Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Kemudian makanya penting sekali digagas acara Kongres Pendidikan ini, Iya, betul. Oke, baik. Izin. Jadi misalnya di sesi pendidikan khusus tentang pesantren di situ, kita juga menghadirkan ahli-ahli pendidikan dari lingkungan Kementerian Agama juga, dari pesantren, dari RMI sebagai badan lingkungan PBNU, kemudian juga Pak Haryat Moko. Itu menunjukkan bahwa kita mesti berpikir strategis bahwa pendidikan ini bukan hanya kepentingan Nahdlatul Ulama, ini kepentingan bangsa. Kepentingan untuk umat manusia secara keseluruhan itu. Masya Allah. Oke, tambahan dari Pak Haji Haryanto. Ya, kongres pertama pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini adalah momentum untuk melakukan transformasi, sehingga apa yang disampaikan Kiai Khodri tadi itu bisa kita bumikan, bahwa
komunitas pendidikan di lingkungan adalah mitra utama negara untuk membangun masa depan dan peradaban Indonesia. Karena itu pergumulan ide dan gagasan di dalam kongres ini, tentunya semua elemen sosial yang kita undang dalam peserta kongres ini adalah bagaimana merumuskan berbagai hal-hal yang terkait dengan permasalahan pengembangan pendidikan tinggi, dasar, dikdasmen maupun pondok pesantren, sehingga IJ menjadi sebuah role model dalam pengembangan pendidikan masa depan di Indonesia. Karena kalau LP Ma'arif sesuai rumusan, kemarin waktu kongresnya mengatakan bahwa jauh sebelum ada regulasi terkait dengan pendidikan dan sistem pendidikan nasional, NU telah meletakkan dasar nilai-nilai pelaksanaan yang disebut dengan pendidikan melalui madrasah. Dan satu catatan penting yang perlu kita sosialisasikan dalam kongres adalah bagaimana kata siswa atau pelajar itu dikembalikan kepada kata murid-murid. Karena di situ ada nilai spiritual di dalamnya. Itu salah satu pergumulan yang kita akan coba tawarkan nanti dalam kongres. Selain apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Khodri. Terima kasih. Oke, Masya Allah, keren. Tambahan dari Mas Yusuf, monggo. Saya mungkin meng-highlight konteks sekarang, Mbak Juli. Tantangan di era digital, di era AI, di era revolusi industri 5.0. Nah, SDM yang namanya manusia itu juga dipaksakan untuk dalam tanda kutip bersaing dengan mesin, dituntut untuk bersaing dengan kerjaan buatan. Nah, kalau ini tidak diantisipasi termasuk oleh Nahdlatul Ulama itu kan juga akan repot, ya kan. Nah, jangan-jangan ya kan karakter, etika, moralitas itu akan tergerus dengan kehadiran teknologi, ya kan. Nah, di perguruan tinggi NU di Jawa Timur, mungkin sedikit saya sampaikan Mbak Juli, memang kami di Jawa Timur, di PWNU Jawa Timur masih mau rapat kerja di Pondok Pesantren Nurul Jadid akhir pekan ini, kan. Tetapi kami di lembaga-lembaga, termasuk kami di LPT Jawa Timur sudah rapat duluan, dan salah satunya adalah apa yang tadi seperti yang disampaikan oleh Yai Haryanto tadi, aswajanya kurikulumnya itu juga harus jalan di pendidikan tinggi terutama di Jawa Timur. Jadi saya kira semangatnya itu sama agar tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang adanya fraud ya dalam hal pendidikan, ya kan. Bagaimana akhlak, etika, moralitas harus ditegakkan di era revolusi industri 5.0 ini, ya kan. Jadi itu saya kira semangat dari relevansi Kongres Pendidikan yang digelar oleh PBNU saat ini. Dan tadi seperti sudah dijelaskan oleh Khodri, semua menteri diundang, ya kan. Kalau kita lihat di Randon, ya kan, Menteri Pendidikan Tinggi Pak Satrio, kemudian Pak Abdul Mukti Mendidaksmen, kemudian Menteri Agama, ya kan, bahkan mungkin bisa jadi nanti Menteri Kebudayaan dan Gus Ipul sendiri kan juga bagian dari Menteri Sosial, juga akan memberikan memberikan masukan-masukan lah di acara itu, karena beliau juga Sekjen PBNU. Baik. Lengkap, intinya lengkap. Oke. Baik, izin ya Khodri, acaranya nanti digagas tanggal berapa nggih? Untuk kongres nanti? Tanggal 22 sampai 23. 22 Jadi besok itu 23. Besok pagi itu pembukaan, siang sesi diskusi, malam penganugerahan tokoh dan lembaga yang inspiratif. Dilaksanakan di mana ini? Di Bidakara, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di Bidakara, oke. Ya. Baik. Izin, untuk peserta ini berarti ada perwakilan dari masing-masing wilayah begitu? Ada beberapa sesuai dengan ini perkembangannya ya, dinamika. Tetapi PWNU memang diundang. Ada peserta dari pesantren, ada peserta dari Ma'arif, ada peserta dari perguruan tinggi, kemudian juga pengurus wilayah. Mereka juga diundang untuk terlibat dalam kongres kali ini. Karena kita tidak cuma ingin merumuskan apa yang bisa menjadi rekomendasi untuk kemajuan pendidikan. Ini juga sebagai ikhtiar sosialisasi gagasan. Makanya ada penganugerahan apresiasi pendidikan, anugerah pendidikan PBNU. Di situ juga untuk memberikan inspirasi bagi wilayah-wilayah bahwa ada loh pesantren yang baik, kemudian MISD yang sangat baik, kemudian perguruan tinggi yang baik, dan ada tokoh-tokoh yang baik yang bisa menjadi inspirasi masyarakat. Injih, subhanallah. Tadi sudah disinggung bahwa yang hadir nanti dipastikan banyak menteri begitu.
begitu kan? Iya, betul. Ada beberapa menteri juga siap hadir, dan beberapa direktur juga siap hadir di kementerian, dan itu semuanya menjadi mitra potensial bagi Nahdlatul Ulama untuk kemajuan bangsa. Jadi sekali lagi untuk kemajuan bangsa, bukan kemajuan Nahdliyin ya. Itu harus di-highlight gitu. Sepakat. Sepakat banget. Baik. Dari Pak Haji Haryanto, izin ini untuk dari peserta kan dari Ma'arif juga ini dilibatkan. Apa juga masuk kepanitiaan juga dari Ma'arif PBNU begitu? Loh, kami ini kan pengurus PBNU, bidang pendidikan. Otomatis adalah bagian tak terpisahkan dari program-program dan kegiatan PBNU. Otomatis masih terlibat. Tetapi dalam pelaksanaan kongres kali ini adalah semua stakeholder lembaga pendidikan Ma'arif PBNU itu kita undang. Jadi strukturnya 33 wilayah kita undang hadir untuk memberikan masukan di dalam rangka nanti di akhir nanti kegiatan kita akan ada pengumuman expose rekomendasi penting yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai Profesor Muhammad Nuh, itu yang akan menyampaikan nanti dalam expose-nya. Jadi saya kira gagasan cerdas terkait dengan kongres kali ini harus menjadi tradisi 5 tahunan atau tradisi berapa tahun itu selalu dilaksanakan, sehingga memanaskan mesin itu penting untuk selalu berkolaborasi antar lembaga untuk memikirkan NU dan bangsa ke depan. Penyiapan sumber daya manusia ini satu-satunya kuncinya adalah melalui lembaga pendidikan. Nah, karena di lembaga pendidikan, di pesantren itu semua elemen unit apapun ada, mau UMKM-nya, mau leadership-nya, mau skillnya, vokasinya semua ada. Nah, tinggal bagaimana kita meramu melalui gagasan besar di kongres ini menjadi sebuah rumusan baku yang bisa kita terapkan bersama di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai sumber utama distribusi kader-kader bangsa yang akan memimpin ke depan. Itu yang kita pikirkan. Injih, Masya Allah. Karena segmen terakhir berbincang dengan ketiga narasumber saya yang sangat hebat dan luar biasa. Izin saya kembali ke Yai Khodri. Yai, bisa disinggung, bisa disampaikan kepada pemirsa. Tadi sempat di-spill sedikit ya tentang akan adanya penghargaan begitu. Ini pripun? Jadi sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendorong kemajuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, PBNU membentuk tim 7. Ada 7 orang yang diberi amanah untuk melakukan seleksi, mencari, kemudian menetapkan calon-calonnya, dan kemudian dengan persetujuan PBNU menetapkan siapa saja pemenangnya. Nah, ketuanya di sini Profesor Mukri, kemudian sekretarisnya Pak Widya, dengan ada 5 anggota, Kiai Haji Uli Lapsar Abdullah, Profesor Sidratun Naim, Mas Suaidi, Kiai Oki, dan saya sendiri. Jadi ada 7 orang. Kami dari 7 orang ini kemudian melakukan komunikasi secara nasional. Kami di lingkungan RMI dengan beberapa tokoh di daerah, Ma'arif juga seperti itu, dan LPT juga seperti itu. Akhirnya terkumpul banyak sekali orang-orang baik, lembaga-lembaga baik yang pantas untuk mendapatkan anugerah. Setidaknya ada tiga kriteria. Baik. Yang pertama di situ inspiring. Jadi ada tokoh atau lembaga yang bisa menjadi inspirasi bagi Nahdliyin, bagi tokoh yang lain, atau lembaga bisa menjadi inspirasi bagi lembaga yang lain di situ. Tentu inspirasi untuk transformasi dan kemajuan. Kemudian yang kedua, ini tidak hanya menarik, tidak hanya menginspirasi, tetapi memang ada pengaruh terhadap lingkungannya. Inspirasi itu kemudian melahirkan gerakan-gerakan di sekitarnya yang terinspirasi oleh tokoh atau lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga, inspirasi itu tidak boleh berdasarkan asumsi, tetapi ada karya nyata. Baik dari tokoh maupun lembaga, bahwa betul-betul ada karya yang kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, dari tim 7 ini kemudian menetapkan ada 21 penerima anugerah pendidikan PBNU tahun kali ini. Itu terdiri dari tokoh-tokoh, kemudian terdiri dari lembaga-lembaga. Nah, di situ kemudian kita berapat
Dan alhamdulillah sudah diputuskan dan disetujui oleh ketum ada 21 penerima anugerah. Nah, nama-namanya itu rahasia. Besok malam itu akan diberikan. Inisial ya, inisial. Inisial aja. Iya. Ada 21 nanti kalau sebut inisial itu kabur antara yang satu dengan yang lain. Baik. Oke, tambahan dari Pak Kiai Haryanto, monggo. Kalau Pak Kiai Haryanto spill namanya aja deh, boleh? Kalau yang ditanyakan terkait dengan penganugerahan, bagian dari afirmasi, mengapresiasi semuanya. Jadi kita itu mengukur dengan ada prestasi, ada praktek baik yang bisa ditularkan ke yang lain, sehingga itu menjadi role model yang bisa diadopsi oleh seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi kita itu sangat objektif melihat ini karena kenapa? Kalau LP Ma'arif itu melalui penjaringan wilayah-wilayah. Kemudian kami juga ada melalui uploading. Memang kita seleksi di LP Ma'arif, kemudian di bawah diseleksi lagi di tingkat PBNU. Jadi ada fase penginputan data terkait dengan prestasi maupun praktek baik yang sudah dilakukan oleh setiap lembaga maupun individu. Jadi ini objektif. Mungkin hari ini ada kekurangan, tetapi insya Allah mudah-mudahan awal kongres pertama ini di lingkungan NU kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Mohon doanya supaya ini bisa terimplementasi dengan baik. Apa yang dia sampaikan ke Korea, realitanya seperti itu. Baik, luar biasa. Ini izin saya kembali ke Pak Kiai Haryanto. Tantangan utama dalam bangun karakter pendidikan, pripun ini? Tantangan utama per hari ini, era hari ini adalah terkait dengan maraknya yang disebut dengan transformasi digital. Karena itu LP Ma'arif lewat lakernya telah membentuk yang disebut dengan Satgas Ma'arif Membartabat. Yang kita harapkan seluruh wilayah bisa membentuk sehingga meminimalisasi terjadinya sikap-sikap perundungan, kekerasan dan intoleransi pada lingkungan atau ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan NU. Itu tidak terbatas Ma'arif saja. PTNU dan RMI juga harus membentuk satgas-satgas yang bisa meminimalisasi isu-isu imbas dari digitalisasi tersebut. Karena semua masyarakat hari ini memiliki gadget, dan gadget itu kan tidak ada gurunya. Nah, dan karakter itu tidak bisa ditransformasikan dalam media sosial, dalam gadget, tapi karakter hanya bisa ditransformasikan melalui praktek baik dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yes. Saya kira itu kata kuncinya. Oke, baik, Pak Nuwun. Tambahan dari Pak Dr. Yusuf. Oke, jadi dari perspektif perguruan tinggi Mbak Yuli, kita PTNU siap gaspol Samina wa Ta'na di bawah PBNU untuk melakukan percepatan kualitas perguruan tinggi NU di Indonesia. Di Indonesia. Jadi dengan melalui smart karakter dan seterusnya tadi moralitas. Nah, kesempatan konferensi pendidikan ini menjadi penting dan mereka untuk mendialogkan kita sebagai pelaku, kita sebagai praktisi pendidikan di lingkungan NU dengan pemangku kepentingan dari pemerintah, ya kan? Nah, menteri-menteri dihadirkan. Misalnya jelas barangkali nanti ketika dialog-dialog besok ada kemungkinan misalnya ada usulan dari perguruan tinggi untuk regulasi atau untuk misalnya untuk review kebijakan. Nah, review kebijakan, sehingga nanti sinergis ini. Yes. Jadi misi pendidikan di lingkungan NU perguruan tinggi dengan programnya Pak Menteri misalnya sinergis. Jadi misalnya baseline mengenai standar pendidikan, standar mutu pendidikan tinggi itu juga selaras dengan apa yang pengen kita gelorakan. Jadi itu. Jadi dialog ini sangat penting agar sinergis. Itu aja. Baik. Oke, si Adis yang support ya. Siap. Oke. Sedikit sebelum diakhiri saya ingin dengar closing statement dari Pak Kiai Khodri, monggo. Oke, terima kasih. Saya berharap bahwa pendidikan ini kita sadari sebagai tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, siapapun dia,
baik yang ada di pemerintahan maupun di sektor swasta. Kalau kami di Nahdlatul Ulama sekarang berkongres, itu bukan semata-mata untuk kemajuan pendidikan Nahdiyin dan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, kita harus bersama-sama untuk mengatasi masalah bangsa ini. Dan itu merupakan sumbangsi terbesar kita pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kalau sekarang kita berkongres untuk itu karena tanggung jawab kami di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan tentu kami juga memikirkan tidak hanya Nahdiyin, tapi juga bangsa secara keseluruhan. Inje, baik, Masya Allah. Terima kasih hadirnya pencerahannya Pak Kiai Khodri. Ya, terima kasih Pak Kiai Haryanto, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan kemanfaatan di Kongres Pendidikan. Terima kasih dan sehat selalu. Baik, Mas Yusuf, terima kasih banyak ya di studio ya. Oke. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah luar biasa. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat kita semuanya. Saya Yulia Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.